di mana tema besarnya itu adalah Youth Participation in Social Activities. Jadi bagaimana pemuda bisa berpartisipasi secara aktif untuk memberdayakan masyarakat. Karena juga pengalaman kita di Walhi ya, kita pernah tuh di teman-teman di akademikologi, mereka bikin pendidikan, bukan pendidikan sih, kita nyebutnya berbagi pengetahuan di kampus. Nah setelah itu orang-orang yang ikut tadi dia bisa ngembangin juga kayak gitu. Tapi lagi-lagi ya memang pertanyaannya sejauh mana sih ruang ekspresi mereka, dan itu kan belum cukup banyak, dan itu penting untuk kita bangun. Halo sahabat Walhi, ketemu lagi di Opsi. Opsi ini obrolan penting tapi santai, salah satu program podcastnya Walhi. Jadi Walhi hari ini tuh dapat kunjungan spesial dari teman-teman SEAP gitu ya. SEAP itu apa? Bersama kita udah hadir Mas RH Praneta. Jadi namanya panjang banget gitu. Tadi cerita di balik orang Sunda, ternyata benar ada empat kata kayaknya namanya. Mas atau Kang? Kang ya boleh. Kang, ya biar enak ya. Bisa cerita gitu ya. Termasuk juga soal dirimu gitu yang kita tahu gitu kan, SEAP nih tiap tahun diadakan gitu ya. Tadi kita juga sempat ngobrol kayak gitu. Bisa cerita sebenarnya SEAP tuh apa gitu ya, dan mengapa orang muda sasarannya. Oke. Pertama-tama mungkin mau bilang makasih banget buat Walhi for having us here, Bang. Mungkin kalau misalkan dijelaskan nih apa itu SEAP. SEAP ini kepanjangan dari The Ship for Southeast Asian and Japanese Youth Program, atau dalam bahasa Indonesianya itu Kapal Pemuda Asia Tenggara dan Jepang gitu. Sebetulnya ini program sudah ada dari tahun 1974. Wih, lama banget tuh. Sudah lawas. Lawas sekali. Ya, it's more than 50 years, tapi keberlanjutan program itu di tahun 2024 ini merupakan program yang ke-48. Karena semenjak 2019, karena ada COVID pandemic, jadi pemerintah Jepang memutuskan untuk men-stop dulu sementara karenanya ada COVID pandemic gitu. Dan kenapa harus pemuda? Ya karena ini merupakan salah satu program pertukaran pemuda antar negara yang dinaungi Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Oke. Jadi untuk SEAP sendiri ini adalah program yang memang sebenarnya diinisiasi oleh Cabinet Office of Japan bersama kolaborasi dari 10 negara ASEAN States gitu. Jadi kalau di negara-negara ASEAN ini sih memang dibawahi oleh kementerian-kementerian pemuda terkait di sananya. Oke. Termasuk juga Timor Leste ya. Tadi ketemu juga dari Timor Leste, mereka baru jadi peninjau gitu ya. Betul sekali. Nah, uniknya ini untuk di tahun 2024 ini untuk pertama kalinya nih Timor Leste diajak oleh pemerintah Jepang untuk menjadi observer, karena kemungkinan mungkin di tahun mendatang akan diundang sebagai full time participant for SEAP sendiri. Karena tahun depan ya. Ya mungkin bisa tahun depan atau mungkin in the next future, karena ada kemungkinan juga kan Timor Leste akan menjadi bagian dari ASEAN nih. Cuma kita belum tahu juga nih kapan gitu kan. Dan itu mungkin sudah diinisiasi oleh pemerintah Jepang. Oke. Kalau di Indonesia ini sendiri gimana proses mengikuti SEAP itu? Atau dirimu bisa cerita dari pengalaman dirimu? Mungkin singkatnya bagaimana caranya ikut SEAP sendiri. Nah ini karena SEAP itu adalah bagian dari PPAN tadi, Pertukaran Pemuda Antar Negara, yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Nah, ini tuh diselenggarakan seleksinya setiap tahun, akan ada di sekitar awal tahun. Itu di setiap provinsi, di 34 provinsi di Indonesia yang dibawahi oleh Dinas Pemuda dan Olahraga ataupun dinas terkait kepemudaan yang ada di provinsinya masing-masing gitu. Nah, cuman program pertukaran pemuda antar negara ini tuh banyak, dan salah satunya adalah SEAP. Nah, kriterianya seperti apa untuk SEAP sendiri ini? Memang disasar adalah pemuda berusia 20-30 tahun dan belum pernah menikah. Terus yang paling jelas adalah pemuda yang memiliki partisipasi aktif di mana pernah memberdayakan komunitas atau masyarakat di sekitarnya gitu. Oke. Kalau isu-isu yang dibahas apa aja di kapal gitu ya? Itu berapa lama kalau di kapal? Kebetulan untuk tahun ini tuh sedikit berbeda karena
for the first time since 5 years, kapal itu ada lagi dan pemerintah Jepang memulai kembali setelah pandemi. Betul. Kalau zaman saya nih di 2015 kita berlayar sekitar 2 bulan gitu. Wow. Kalau tahun ini tuh hanya sekitar 34 sampai 38 hari berlayar dari Jepang ke Vietnam lalu ke Indonesia dan kembali lagi ke Tokyo gitu. Oke. Nah, untuk isu-isunya sendiri apa yang dibahas di atas kapal sendiri ada salah satu core program yang namanya discussion program. Di sana para peserta dibagi ke dalam 6 diskusi kelompok diskusi yang ada subtema masing-masing, di mana tema besarnya itu adalah youth participation in social activities. Jadi bagaimana pemuda bisa berpartisipasi secara aktif untuk memberdayakan masyarakat gitu. Ada yang tentang soft people to people diplomacy, itu hubungannya tentang hubungan internasional gitu kan ya. Terus ada yang namanya economic growth, di situ ngebahas tentang perkembangan ekonomi di negara-negara ASEAN dan juga Jepang. Ada juga discussion group terkait environment and climate change. Terus ada juga tentang health and well-being. Sekarang kan lagi hits banget ya tentang kesehatan mental dan lain sebagainya. Dan itu sangat berpengaruh kepada pemuda, khususnya Gen Z gitu kan ya. Sekarang lagi santer-santernya banget dibahas nih tentang well-being. Dan pemerintah Jepang itu sangat fokus dengan adanya concern banget sama health and well-being ini. Makanya itu semenjak tahun 2019 di kapal pun disediakan seorang psikolog. Nah, itu dia barusan mau saya tanya. Selama itu gimana tuh? Bener, kan kita isolated di atas kapal, terus terombang-ambing di Laut Cina Selatan, mengarungi beberapa negara. Mungkin kan gak semua orang yang mentalnya itu stabil ataupun kemampuan beradaptasinya itu sama gitu, sama rata kan ya. Makanya diberikanlah psikolog untuk memanage tadi supaya nggak manage stres kayak gitu-gitulah pokoknya. Nah, dan terakhir ada lagi tahun ini tuh 2 lagi itu adalah disaster risk management, karena emang Jepang itu baru tahun ini? Enggak, dari tahun-tahun sebelumnya juga ada. Nah, Jepang itu kan sangat terkenal dengan mitigasi bencananya tuh udah top notch banget, mapan banget. Kegempaan seperti apa, antisipasi tsunami seperti apa, gunung meletus seperti apa gitu, karena kan prone to disasters and located in a ring of fire gitu. Terus terakhir itu adalah tentang information and media, di mana sekarang sebagai Gen Z pastinya sangat banyak berkehidupan di social media and also with the gadget gitu. Ya. Beberapa isunya udah lama juga menjadi perhatian Walhi. Walhi itu ada akademi ekologi gitu ya. Mereka mengembangkan inisiatif-inisiatif anak muda untuk melakukan banyak hal kayak gitu. Jadi Walhi itu cuma nyediain ruangnya, mirip kayak tadi gitu ya. Nah, setelah mereka nyebutnya apa? Alumni. Nah, alumni itu setelah itu ngapain? Alumni itu setelah program ngapain? Yang jelas pemerintah Jepang ini menekankan bahwa after the program kita diwajibkan untuk membuat yang namanya post program activity atau kewajiban melancarkan atau menggerakkan pemberdayaan masyarakat. Itu di negaranya masing-masing. Di negaranya masing-masing. Ngapain aja misalnya? Ngapain aja? Ini berdasarkan ilmu yang kita dapat selama discussion program di kapal tadi gitu ya. Kebetulan di tahun saya di 2015 ini karena ada 8 discussion group nih, kalau di zaman saya, kalau tahun ini 6 kan ya. Kita memutuskan untuk at the time itu mitigasi kebencanaan di tahun itu tuh belum terlalu santer diomongin. Kan baru-baru ini nih kayaknya orang ngobrolin kalau ada yang isu tsunami megatrust kemarin gimana nih kitsnya apa, emergency kitsnya apa dan sebagainya. Kami sudah mengadakan itu di tahun 2015 gitu. Terus di tahun 2013 mengadakan gerakan cuci tangan ke pelosok-pelosok, yang dimana kebersihan itu harus terjaga dan ternyata sangat applicable ketika ada COVID pandemic gitu kan. Nah, kami melakukan sosialisasi itu yang dimana kegiatannya adalah harusnya sedikitnya berimpact kepada masyarakat dan memang diinisiasi oleh pemuda. Tidak harus dari pemuda untuk pemuda, tapi untuk seluruh kalangan masyarakat gitu. Dan yang lucunya, bukan lucu, paling menarik itu mungkin tahun kemarin ya, Bang. Di tahun 2023 ini para alumni bikin yang namanya kegiatan Zero Waste Ranger. Di mana mereka ini seperti
ranger yang menyelamatkan food waste yang ada di beberapa tempat. Misalkan nih, ternyata setelah ditilik, food waste ini adalah sumbangan sampah terbanyak. Ya, food waste memang di banyak negara itu jadi persoalan yang sangat serius. Betul, kayak food waste di cafe, di restoran, apalagi di hotel gitu kan, habis buffet beres nggak makan, nggak banyak yang makan, dibuang gitu. Nah itu kita rescue the foods gitu. Terus ada beberapa yang memang layak makan itu disumbangkan kepada yang membutuhkan, dan yang memang sudah tidak layak dibuat menjadi kompos. Ya, composting. Iya, gitu betul. Ya. Dan ini sudah dilakukan di 3 kota. Di tahun 2023 ini, para alumni 2023 melaksanakan di Jakarta. Oh, Jakarta ya? Ya, di Malang, dan juga di Nabire di Papua. Oke, yang ngerjain seluruh alumni-alumni. Betul, alumni-alumni di angkatannya. Oke, luar biasa banget. Jadi inisiatif terus dibangun dan dikembangkan, makanya dirimu aja 2015 sampai sekarang masih terhubung, itu kan hal yang luar biasa ya. Ada hubungan. Nah, pengen tanya nih, hal emosional apa yang membuat dirimu tetap terhubung dengan teman-temannya sekarang tuh? Wah, kalau itu kan pasti dari proses belajar gitu ya. Betul. Kalau misalkan membicarakan hal emosional apa gitu, mungkin untuk para peserta SEAP ini ada satu istilah yang mungkin sangat connect to ourselves, di mana we always say that SEAP has changed my life. Ya. Mungkin ketika sebelum ikut SEAP, kami memiliki perspektif terhadap Indonesia dan juga negara luar itu seperti apa, dan SEAP has shaped our perspective into a better version gitu. Dan emotional attach-nya juga, selain kita attach to the program, kita juga attach antar PYs. Kita itu menyebutnya peserta itu PYs, participating youths gitu. Antar contingent, antar DG, terus di program juga mengapa kita sangat terkoneksi, karena ada yang namanya Solidarity Group, di mana dari 11 negara yang menjadi peserta itu, entah formula apa yang dimiliki oleh pemerintah Jepang itu untuk mengkombinasikan 11 negara itu, para pemuda ini dalam satu wadah yang bisa menyatukan semuanya gitu. Saya dari Indonesia, saya masuk ke dalam SG A misalkan gitu. Itu terdiri SG itu Solidarity Group tadi yang untuk membuat kita, karena main goals-nya itu adalah for fostering mutual understanding and friendship gitu. Nah, di sini di SG tadi kita disatukan nih dari 11 negara. Ada yang misalkan dari Jepang ada berlima, dari Indonesia ada bertiga, dari Vietnam ada 2 dan lain sebagainya. Tapi kita kayak lucunya itu di SEAP entah kenapa nih Bang. Kita padahal baru ketemu sekarang nih, tapi berasa udah pernah ketemu dan berkoneksi selama bertahun-tahun lamanya gitu. I don't know how to explain this, but there are a string that cannot be seen that really attach us and connecting us gitu. Oke. Nah, soal kembali ke soal isu. Sekarang di belakang aula walhi, teman-teman saya lagi diskusi climate crisis gitu. Betul. Ya. Dan kemudian, mau tanya, kenapa isu ini yang diangkat gitu ya? Apakah baru ini diangkat, atau sebenarnya isu lingkungan udah lama kayak gitu? Kayak tadi kan soal disaster belum begitu banyak perhatian. Kalau di Wali juga isu disaster memang, kalau di Wali udah lama banget. Bahkan kita pernah sampai ngeluarin buku namanya Bersahabat dengan Ancaman. Wah. Jadi itu dia potret pemetaan kayak Jepang persis. Jepang itu kan dia kenapa bisa resikonya bisa mereka atasi, karena pengetahuan mereka terhadap bencana tetap hidup. Nah, kita jadi ngumpulin tuh pengetahuan yang ada di komunitas soal bencana, gimana menghadapi bencana, kita dokumentasikan dan kita bikin bahasa mudah. Dengan bahasa mudah waktu itu ya, baru jalan sebentar gitu ya, sekitar tahun 2007 gitu. Waktu itu sebentar, 2007 udah lama banget. Maksudnya baru berjalan sebentar di 2007. Terus nggak jalan lagi kalau nggak salah. Karena waktu itu kita dorong supaya Mendikbud yang bisa ngembangin ini, tapi di beberapa daerah. Nah, kalau di teman-teman sendiri gimana dengan isu responnya terhadap isu lingkungan dan climate? Sebetulnya isu lingkungan ini menjadi isu seksi di setiap tahunnya gitu. Biasanya ini di discussion program itu hanya membahas tentang environment gitu. Tapi 5 tahun, 7 tahun belakangan ini pemerintah Jepang membuat itu menjadi sangat terfokus.
Jadi ada yang memang environment and climate change, ada juga yang disaster risk reduction. Oke. Gitu. Jadi kayak memang mereka sangat aware sekali tentang pemanasan global, ancaman isu global tadi, terus ancaman bencana alam yang memang itu sangat, sebagai kawasan Asia Tenggara dan Jepang ini sangat vulnerable terhadap hal tersebut gitu. Dan Jepang sebagai negara penyelenggara yang memiliki semua fasilitas itu, di mana negara ASEAN pun kayak ya why not kita belajar sama expertnya gitu kan. Dan thankfully pemerintah Jepang juga di dalam discussion group ini selain menyuguhkan tema yang tadi seksi tadi ya, quote unquote seksi, ini juga memberikan kami seorang facilitator yang memang expert di bidang tersebut. Jadi ini tuh bukan kayak udah ini temanya ini kalian diskusi sendiri, nggak, tapi ternyata pemerintah Jepang memang sangat detail dan memberikan fasilitas ini di mana ada seorang facilitator yang memang memberikan kita ilmunya gitu, dan dengan membahas apa sih isu yang terjadi di negara masing-masing, di negara masing-masing, dan juga mungkin bisa applicable di negara lain. Atau mungkin bisa juga kita bahas supaya ada solusi bersama gitu. Seperti itu. Oke. Nah, kalau berapa menit waktunya? Kalau nggak salah 20 menit ya. Kalau nggak sudah-sudahin kita gas terus karena panjang yang mau kita gali. Nah, Kang, secara general gitu ya. Soal isu orang muda gitu ya. Menurut dirimu gimana di Indonesia? Orang muda di Indonesia menurut dirimu sekarang tuh gimana gitu? Apakah ya pasti kan banyak gitu ya. Dirimu udah ikut di beberapa agenda, kemudian juga ngelihat orang muda. Sebenarnya orang muda di Indonesia tuh sebenarnya apa sih yang mereka butuhkan sekarang kayak gitu ya? Pasti kan karena kan nggak banyak juga mereka punya kesempatan kayak dirimu gitu ya. Bisa ketemu banyak orang, itu luar biasa karena pengetahuan dari banyak negara berkumpul kayak gitu ya. Betul. Bisa saling bertukar pikiran. Betul. As far as I see gitu ya, sekarang pemuda di Indonesia itu sangat membutuhkan wadah, koneksi, dan tools yang memang bisa memfasilitasi seluruh keinginannya supaya bisa menyalurkan apa yang mereka punya gitu. Nah sekarang itu kayak banyak banget manpower pemuda, apalagi di Jawa Barat punya data pemuda terbanyak se-Indonesia. Dirimu alumni Siap Jawa Barat ya? Iya. Tapi fasilitas atau toolsnya untuk mengembangkan itu tuh belum banyak gitu. Ruangnya ya? Ruangnya itu tidak banyak. Mungkin yang sangat diharapkan adalah mungkin pemerintah dan stakeholders terkait memiliki ruang untuk pemuda semakin berkembang ke depannya. Tapi mungkin dilihat dari 5 atau 10 tahun ke belakang, ini sangat jauh berkembang. Karena partisipasi aktif pemuda saat ini tuh sudah sangat well known gitu, banyak banget kan sekarang. Apalagi kemarin kita menjadi host untuk G20 dan kita mengadakan Y20 untuk youth-nya gitu, di mana 20 negara dari G20 itu pemuda-pemudanya disatukan, dan ternyata luar biasa gitu impact-nya dan hasil diskusinya juga gitu. Namun sayangnya indeks pengembangan pemuda di Indonesia itu masih di bawah rata-rata standar yang ditetapkan internasional gitu. Pengembangan itu apa aja maksudnya? Indeks pengembangan pemuda itu di mana bagaimana pemuda bisa menjadi dirinya yang maksimal, yang bisa berkontribusi aktif kepada negara. Gitu, dan kepada dirinya sendiri gitu. Jadi mungkin ini ada kaitannya juga dengan indeks sumber daya manusia juga gitu. Hanya saja untuk di Indonesia ternyata indeks pembangunan pemuda ini sangat rendah, dan makanya sekarang itu di Kemenpora juga sedang digencarkan isunya bagaimana caranya untuk pemuda ini bisa mempunyai program yang sangat impactful untuk masyarakat dan juga pemuda lainnya yang bisa meningkatkan indeks pengembangan pemuda tadi. Di waktu yang bersamaan ruang ekspresinya juga harus ditingkatkan gitu ya, dengan tadi yang dirimu cerita. Nggak mesti dalam satu ini bentuk kegiatan, tapi setelah itu juga dia bisa ngapa-ngapain. Menarik sih
Karena juga pengalaman kita di Walhi ya, kita pernah tuh di teman-teman di akademi ekologi, mereka bikin pendidikan, bukan pendidikan sih, kita nyebutnya berbagi pengetahuan di kampus. Nah setelah itu orang-orang yang ikut tadi dia bisa ngembangin juga kayak gitu. Tapi lagi-lagi ya, memang pertanyaannya sejauh mana sih ruang ekspresi mereka, dan itu kan belum cukup banyak, dan itu penting untuk kita bangun. Nah terakhir Kang, ya gimana? Apa ke depan SEAP itu ke depan akan bagaimana, dan kemudian tips mungkin buat teman-teman, bukan soal SEAP tapi secara orang muda gitu, gimana mereka bisa ngembangin diri mereka, orang muda secara umum? Mungkin tipsnya adalah just be yourself, karena sekarang banyak banget pemuda yang seolah-olah ingin menjadi orang lain karena ingin terlihat keren, karena banyaknya paparan sosial media di mana kayak influencer A, B, C, D selalu kayak gencar-gencarnya kayak wah kayaknya saya bagus seperti dia, seperti dia, seperti dia gitu. Banyak banget. Just be yourself. Kamu keren dengan dirimu, kamu keren dengan kemampuanmu apa adanya. Gitu. Karena sorry, jadi cerita dikit. Karena yang mereka lihat itu iklan kan. Betul. Kan gimmick lah yang mereka lihat. Jadi mereka juga berpikiran kayak begitu ya. Betul. Jadi orang yang bukan diri dia sendiri. Betul. Oke, lanjut terus. Just be yourself, apa adanya. Push your everything you have gitu. Dan ya udah just go with the flow, jangan ngoyo gitu loh. Karena kalau ketika kita ngoyo, hasilnya pun nanti ketika tidak sesuai dengan apa yang kita mau, akhirnya kita jadi down sendiri gitu. Kalau kita set zero expectations, ketika kita mendapatkan hasil apapun, ya kita akan grateful for whatever we have. Oke, satu lagi terakhir nih, beneran. Hal sederhana apa yang dirimu lakuin selama program SEAP, dan itu sangat berarti? Sangat berarti adalah mungkin satu, saya melakukan pemberdayaan dengan para petani ulat sutra di Sukabumi, dan ternyata itu bisa menaikkan tingkat kehidupan mereka gitu, dimana saya mengenalkan isu yang namanya fair trade, dimana kan banyak tengkulak saat itu yang membeli sangat murah gitu. Ternyata oh ada nih bisa dilakukan dengan fair trade dan lain sebagainya, dan ini sangat impactful, di mana sustainability itulah yang sangat meaningful buat saya. Oke, teman-teman, karena waktu kita udah habis, makasih banyak. Makasih Bang. Sukses untuk dirimu dan teman-teman. Makasih banyak. Salam adil dan lestari.